perkenalkan nama saya Nur Haitin. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Eka Agustina. Beliau adalah guru produktif otomatisasi tata kelola perkantoran, di mana nanti kami akan melakukan aksi nyata dari modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Etin. Gimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah baik. Bu Etin gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Eka. Jadi pada pagi hari ini alhamdulillah Bu Eka ya, kita bisa melaksanakan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Nah, tujuannya yaitu saya mengharapkan dengan adanya pra-observasi ini, Ibu lebih mempersiapkan di awal pembelajaran Ibu, sehingga pada saat melaksanakan pembelajaran Ibu lebih percaya diri dan lebih bagus lagi Bu ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nanti sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran itu apa ya Bu? Oke, baik Bu. Untuk tujuan pembelajaran, karena materi saya ini kan sudah masuk di bab 4 ya. Materinya mengenai peralatan atau perlengkapan kantor. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya ambil adalah yang pertama, siswa itu harus mampu menjelaskan pengertian dari perlengkapan dan peralatan kantor tersebut. Kemudian yang keduanya, siswa harus bisa memilih perlengkapan dan peralatan kantor apa yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan di kantor. Baik Ibu Eka. Jadi tujuan pembelajarannya seperti itu ya Bu ya. Yang kedua itu yang pertama yaitu menjelaskan tentang perlengkapan dan peralatan kantor. Kemudian siswa juga bisa memilih peralatan dan peralatan kantor apa yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan di kantor ya Bu ya. Baik, untuk melanjutkan pertanyaan yang kedua Bu Eka, untuk pertanyaan yang kedua ini saya ingin tanyakan kepada Ibu bagaimana area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai. Iya, untuk area pengembangan kompetensi yang saya capai itu ada 2 Bu ya. Yang pertama yaitu untuk pengetahuan dan yang kedua itu untuk keterampilan ya. Jadi untuk pengetahuan itu yang bagian pertama, peserta didik harus mampu menjelaskan pengertian dari peralatan atau perlengkapan kantor. Sedangkan untuk keterampilannya, peserta didik harus mampu menggunakan peralatan atau perlengkapan kantor tersebut. Oh, jadi ada 2 ya Bu ya area pengembangan kompetensi yang Ibu capai, yaitu dari segi pengetahuan dan keterampilan, di mana dari segi pengetahuan itu peserta didik mampu untuk menjelaskan dan menganalisis ya Bu ya, mungkin ya Bu ya, pengertian dan peralatan kantor. Kemudian yang kedua untuk keterampilannya yaitu siswa mampu menggunakan peralatan kantor Bu ya. Betul ya Bu ya? Baik Ibu, dari penjelasan Ibu tadi bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan di dalam kelas, baik itu dari strateginya, kemudian metodenya, sama model pembelajarannya yang nantinya akan Ibu gunakan. Ya, untuk strategi yang akan saya terapkan Bu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Kemudian metodenya itu nanti akan ada penugasan, kemudian akan ada permainan ular tangga, dan kemudian model pembelajarannya menggunakan discovery learning. Kemudian juga pembelajarannya menggunakan kolaborasi. Oke, baik Ibu. Jadi saya ulang kembali ya Bu ya, untuk strategi yang Ibu lakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian metodenya Ibu menggunakan permainan ular tangga, dan model pembelajaran yang digunakan adalah discovery learning, kemudian pembelajaran berkolaborasi. Betul ya Bu ya? Baik Ibu. Oke Ibu, saya akan bertanya kembali Ibu, bagaimana media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan saat proses pembelajaran di dalam kelas? Nah,
Kalau untuk media yang saya gunakan itu ada beberapa Bu. Ya, yang pertama itu menggunakan buku teks, kemudian saya juga ada alat peraga yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ular tangga beserta dengan peralatan khusus lainnya. Dan saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dan setiap murid mendapatkan kesempatan untuk bermain. Berarti nanti Ibu akan menggunakan media buku teks ya Bu ya, dan Betul. alat peraga sebelumnya yaitu ular tangga yang sudah Ibu siapkan. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir Ibu Eka, ini kira-kira kapan ini Ibu akan melaksanakan pembelajaran Ibu lakukan? Kebetulan nanti siang ini ada jam saya Bu. Jadi hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 11 KPKP setelah jam istirahat petang. Oke, baik. Berarti nanti jam setelah istirahat pertama ya Bu, Ibu akan melaksanakan pembelajaran. Nanti saya izin masuk buat di kelas Ibu. Pada hari ini saya akan melihat, kemudian saya akan mencatat hal-hal apa saja yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas. Nanti setelah Ibu selesai melaksanakan pembelajaran di kelas, kita akan melaksanakan diskusi kembali ya Bu ya. Dan nama kegiatannya adalah pasca observasi. Begitu ya Bu. Terima kasih Ibu Geta atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada hambatan. Amin. Baik, terima kasih Ibu Geta.
Pakai. Ibu Eka. Bagaimana kabarnya Ibu Eka hari ini? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Baik Ibu, jadi pada kegiatan kita kali ini adalah kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi pada percakapan pasca observasi ini yang nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dari hasil observasi yang saya lakukan di kelas kemarin ya Bu, dengan tujuannya yaitu untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Dan pertama ini saya tanyakan kepada Ibu adalah bagaimana perasaan Ibu dari hasil kegiatan atau dari kegiatan proses yang kemarin Ibu lakukan. Oke, baik Ibu ya. Jadi terkait dengan perasaan saya kemarin pada saat proses pembelajaran itu sejujurnya saya merasa tegang ya, agak tegang karena memang ini jarang terjadi. Maksudnya saya mengajar diperhatikan sama kawan sejawat atau lingkungan itu sangat jarang gitu. Jadi memang ada perasaan yang tegang buat saya ya. Tapi setelah berjalannya waktu, alhamdulillah saya sudah bisa agak santai, kemudian sampai akhirnya selesai. Alhamdulillah selesai dengan seperti yang saya harapkan gitu ya. Baik, Ibu. Baik, alhamdulillah jadi secara garis besar proses pembelajaran kemarin Ibu sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, saya bertanya kembali nih Bu. Bisa Bu Ibu ceritakan kembali nih area pengembangan kompetensi yang Ibu kembangkan pada saat proses pembelajaran kemarin dan langkah-langkah tahapan apa saja yang Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran kemarin. Baik Bu, jadi pada saat proses pembelajaran kemarin kan ada dua ya area kompetensi yang saya kembangkan ya. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua yaitu keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya mengharapkan siswa untuk bisa menjelaskan mengetahui apa itu peralatan dan perlengkapan kantor. Sedangkan untuk yang keterampilannya, saya harapkan mereka mampu menggunakan peralatan atau perlengkapan kantor tersebut. Dan untuk tahapan atau langkah-langkahnya, saya sudah membuat rancangan terlebih dahulu awalnya. Nah, rancangan itu atau buku ajar ya, saya di dalamnya saya sudah membuat media pembelajaran. Medianya itu menggunakan alat peraga uang tangga mulai yang kemarin. Dan untuk yang penerapannya saya menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi pada KSE ya. KSE
Dan untuk langkah-langkahnya yang sudah Ibu lakukan, yang pertama adalah membuat kerangka pembelajaran atau modul ajar ya Bu ya, di mana rancangan pembelajaran itu sudah terintegrasi dengan pembelajaran diferensiasi dan terintegrasi dengan KSE. Kemudian Ibu juga membuat media pembelajaran yaitu ulat tangga. Kemudian Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pembelajaran yang berkolaborasi. Nah, Ibu, saya bertanya kembali Ibu, sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada kegiatan saat proses pembelajaran kemarin? Ya, sejauh mana keberhasilan menurut saya itu ya Bu, area pengembangan pada saat proses pembelajaran dilaksanakan sudah sesuai sih dengan tahapan-tahapan yang sudah saya rencanakan, dan alhamdulillah proses pembelajaran juga berjalan dengan baik dan lancar. Menurut saya sih seperti itu. Jadi secara keseluruhan mungkin sudah berjalan dengan lancar ya Bu ya? Ya, meskipun ada beberapa kendala sih kemarin ya, untuk beberapa kendala itu sudah bisa dihadapi. Baik, kira-kira nih Bu, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi kemarin Ibu? Iya, kemarin itu kendalanya mungkin umum ya, seperti guru lain di dalam kelas itu tidak semua siswa itu aktif gitu ya, tidak semua bisa berpartisipasi apalagi dalam kegiatan bermain ulang tangga. Masih ada beberapa murid yang kurang memperhatikan dan bahkan kurang aktif di dalam bermain. Baik Bu, jadi dalam kegiatan kemarin itu masih ada ya Bu ya, beberapa anak yang kurang aktif ya Bu ya? Ya, betul. Baik, nah kira-kira apa yang akan Ibu lakukan Ibu supaya bisa memperbaiki dari kendala-kendala yang Ibu hadapi kemarin? Baik, jadi saya sudah memikirkan ya apa yang harus saya lakukan ke depannya. Sepertinya saya perlu memperhatikan lagi tentang ketertarikan siswa seperti kesiapan belajarnya. Kemudian saya juga akan lebih menggali lagi, lebih mengetahui apa sih kebutuhan setiap siswa itu supaya membuat mereka itu aktif di dalam kelas. Dan saya juga akan membuat asesmen awal pembelajaran. Baik Ibu, jadi rencananya Ibu akan lebih mengetahui kebutuhan belajar siswa ya Bu ya, kemudian mengetahui kebutuhan itu dengan cara asesmen seperti itu ya Bu ya? Ya, Baik, oke Ibu. Kira-kira kapan Ibu nih akan melakukan rencana yang Ibu sebutkan tadi? sepertinya dalam waktu dekat ya Bu, karena setelah ini nanti kan ada pembelajaran lagi yang saya mungkin setelah melihat dan mengevaluasi dari proses pembelajaran yang kemarin, saya akan secepatnya berfokus ke situ. Saya akan melakukan asesmen secepatnya. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu akan melakukan proses perbaikan secepatnya ya Bu ya? Baik. Baik Ibu Eka, pertanyaan tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dalam percakapan pasca observasi ini. Saya berharap semoga Ibu dapat memperbaiki apa yang kurang dalam proses pembelajaran kemarin ya Bu. Kemudian dari hasil perbaikannya Ibu lakukan nanti bisa mendapatkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Kemudian siswanya bisa juga lebih aktif pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Kemudian mungkin sampai di sini saja Bu ya percakapan kita pasca observasi ini. Terima kasih banyak Ibu Meta atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk kegiatan percakapan pasca observasi ini. Sekali lagi mudah-mudahan